Selamat pagi saudara-saudara sekalian, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan dan dalam Roh Kudus. Semoga puji-pujian ini bisa menguatkan iman kita di tengah kesusahan hidup ini. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Oh Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi saudara yang kekasih dalam Tuhan.
Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan saya rindu membagikan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-22 ayat 1 sampai 5. Cerita ketika Daud ada di Gua Adulam. 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 5 saya bacakan. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mizpah di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Lalu diantarkannyalah mereka kepada raja negeri Moab dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad, nabi itu, berkata kepada Daud, "Janganlah tinggal di kubu gunung itu. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda." Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ayat ini menceritakan tentang kesulitan Daud yang dia alami saat dia ada di Gua Adulam. Ya. Kesulitan Daud yang dia alami ketika dia ada dalam keadaan dikejar-kejar oleh Saul. Nah, sebagai orang yang telah diurapi Tuhan menjadi raja, seharusnya Daud hidup di istana yang menyediakan semua fasilitas terbaik, bukan? Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Ya. Ia malah hidup dalam ketakutan dan ia hidup berpindah dari satu gua ke gua yang lain. Hidup dengan tekanan dan hidup dengan kesepian, Bapak Ibu Saudara. Dan di tengah kesepian dan tekanan yang seperti itu, sejatinya yang dibutuhkan oleh Daud adalah sebuah penghiburan dan dorongan semangat. Namun justru di ayat 2 tadi Tuhan menyediakan atau Tuhan menghadirkan sesuatu yang lain. Ya. Tuhan menghadirkan sesuatu yang di luar kebutuhannya Daud. Ya, Tuhan menghadirkan saudara-saudaranya dan orang tuanya yang kemudian Daud membawa mereka kepada raja negeri Moab, ya. Dan Tuhan juga menghadirkan orang-orang yang dikatakan ada dalam kesukaran, Bapak Ibu Saudara. Ya. Yaitu mereka yang hidupnya itu terjepit. Mereka yang ada dalam penderitaan. Mereka yang dalam keadaan susah dan sedih, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ada pula yang dikejar oleh penagih hutang. Ya. Orang-orang yang tertipu sampai tidak mampu melunasi hutang mereka. Tetapi tidak ketinggalan juga orang-orang yang sakit hati. Mereka yang sakit hati. Nah, istilah sakit hati di sini artinya orang-orang yang nafas hidupnya itu penuh dengan kemarahan. Ya, hidupnya itu penuh dengan rasa tidak puas. Penuh dengan kepahitan. Ya. Jadi orang-orang yang mendekat kepada Daud itu adalah orang-orang yang mengalami rasa sakit hati yang tidak biasa. Bukan orang-orang yang sakit hati biasa, Bapak Ibu Saudara. Melainkan mereka yang sakit hati begitu parah sampai seolah-olah nafas hidupnya itu penuh dengan kemarahan dan kepahitan. Dan jumlah seluruhnya itu dikatakan sekitar 400 orang. Dengan Daud pemimpin mereka. Ya. Meskipun ia sendiri sedang dalam kesukaran, ya, tetapi ia menerima apa yang Tuhan hadirkan, Bapak Ibu Saudara. Mungkin Daud berpikir, mengapa Tuhan mengirimkan orang-orang yang bermasalah ini, sedangkan hidupku sendiri ada dalam masalah. Ya. Tetapi Tuhan tidak menginginkan Daud bertumbuh untuk menjadi orang yang mengasihani diri sendiri, Bapak Ibu Saudara. Tuhan menginginkan, Tuhan mendidik Daud untuk lebih dulu memberikan penghiburan
lebih dulu menjadi semangat bagi orang lain, memberikan semangat kepada orang lain. Dari situlah pertolongan Tuhan akan bekerja, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ketika Daud menghibur mereka, penghiburan Tuhan itu juga akan mengalir kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, terkadang kita ketika menghadapi masalah yang sukar, kita memang membutuhkan penghiburan, kita memang membutuhkan dorongan semangat, ya. Tetapi kita harus menyadari bahwa ada saatnya Tuhan bermaksud untuk merentangkan iman kita agar kita lebih tangguh. Ada saatnya kita dilatih menanggung beban lebih berat dari orang lain karena kelak kita akan dipercayakan menanggung sesuatu yang besar. Tuhan Yesus, jika Yesus tidak pernah mengalami kehidupan yang pahit, ditolak, difitnah, dicaci maki, ya, mengalami berbagai penderitaan dan pencobaan, dapatkah ia menguatkan yang lemah? Dapatkah ia menghibur dan membebat hati yang terluka? Memberi berbagai pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan? Kitab Ibrani pasal 2 ayat 18 katakan bahwa karena ia sendiri telah mengalami penderitaan melalui berbagai pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Nah, Bapak Ibu Saudara, apabila kita mengalami hal-hal pahit, belajarlah untuk tidak mengeluh, apalagi menyalahkan Tuhan. Sebab dibalik kegetaran atau sebab dibalik kesukaran, kesulitan yang ia izinkan kita alami, terselip tujuan yang mulia, Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita jalani semua itu, Alkitab sudah katakan kepada kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang terpanggil, ya. Dan satu hal yang pasti, ketika kita diizinkan mengalami semua itu, maka hal itu tidak akan pernah melampaui kekuatan kita. Amin. Kita bisa lihat itu di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Nah, kehidupan yang kita alami, kehidupan yang kita lewati akan membuat orang lain kembali berjalan di jalan yang lurus ketika mereka ada dalam kesukaran, Bapak Ibu Saudara. Kita dapat memberikan jalan keluar yang tepat karena kita sendiri sudah mengalaminya. Dan ini adalah permata yang berharga di balik kegetiran yang kita alami, di balik kesukaran yang kita alami. Jadi Bapak Ibu Saudara, sama seperti Daud, Tuhan juga menghendaki agar kita menjadi pribadi yang atau menjadi orang-orang yang bisa memberikan penghiburan kepada orang lain, ya. Dan dari hal inilah Tuhan akan menghibur kita, ya. Dalam menghibur orang lain, kita akan terhibur, ya. Dalam memberi dorongan semangat, kita akan terdorong, ya. Dan dalam menolong orang lain, kita akan tertolong, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, haleluya. Mungkin renungan ini singkat, tetapi saya percaya firman Tuhan pasti akan memberkati kita semua, ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan semoga kita menikmati hari yang luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan di pagi hari ini. Kami belajar kepada Daud. Kami belajar juga kepada pribadi Tuhan Yesus sendiri. Yang dimana ketika mengalami kesulitan, ketika mengalami kesukaran, ketika mengalami kegetiran hidup, kami tetap menerima apa yang Tuhan hadirkan dalam hidup kami. Dan kami belajar bahwa Engkau Allah tidak pernah mengingkari janji-Mu, ya Tuhan. Engkau pasti menepati janji, Tuhan. Dan Tuhan punya rencana yang begitu luar biasa. Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Tuhan pasti bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kami semua, Tuhan. Kami yakin percaya firman Tuhan bekerja, dan kami mau berdoa, Tuhan, biarlah Tuhan memberkati firman Tuhan yang sudah disampaikan di pagi hari ini, supaya menguatkan setiap kami, ya Bapa. Dan kami boleh menikmati hari kami dengan pengharapan
yang penuh kepada Tuhan, kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di hari ini, pekerjaan kami, aktivitas kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dan kami akan percaya Tuhan pasti akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ku nyanyi Hosana.